Jumpa kembali di MDD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema makna melayani Tuhan adalah melakukan dan memberitakan perintah dan peraturan firman Tuhan gitu. Jadi inti melayani seperti itu teman-teman. Meskipun dalam prakteknya banyak sekali melayani itu jadi dibayangkannya seperti apa ya? Bagaimana kita melayani itu dalam bentuk fisik gitu. Jadi anggapnya rendah hati itu baik ya, melayani Tuhan dalam bentuk fisik kita ya, bantu secara seperti cerita di Maria dan Marta teman-teman. Jadi banyak sekali orang-orang yang hanya berkeyakinan yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Itu biasanya ya cuman bicara pelayanan, itu ada pelayanan secara physically gitu. Nah, pelayanan secara physically itu seperti cerita di Maria Marta yang waktu melayani Yesus gitu. Si Maria itu benar-benar diam di kaki Yesus mendengarkan firman Tuhan gitu. Ya bagaimana untuk dia bisa melakukan firman Tuhan dengan cara mengerti akan firman Tuhan. Tapi sebaliknya seorang Marta itu sibuk sendiri teman-teman. Secara physically dia sibuk segala macam gitu. Nah, kalau secara duniawi mungkin orang yang sibuk seperti Marta dianggap kerjanya lebih maksimal teman, karena berkeringat ya, sibuk nggak keruan gitu. Tapi kalau bicara secara duniawi boleh katakan seperti itu. Tapi kalau bicara secara rohani ya itu malah jadi kata Yesus salah gitu ya. Si Marta itu salah melakukan bagian kesibukan physically seperti itu, dianggapnya kurang baik gitu. Yang terbaik adalah malah seperti Maria. Maria terkesan bagi dunia itu seperti malas teman-teman. Cuma mendengarkan ya, bagaimana dia belajar mengenal firman lebih dalam, bagaimana dia belajar mengerti firman lebih dalam untuk dapat Maria lakukan gitu dalam hidup Maria. Nah, ini jadi bedanya gitu teman-teman. Jadi banyak sekali orang beranggapan bahwa yang namanya pelayanan itu ya bentuknya bentuk secara fisik, sibuk sendiri, seperti kayak orang bantu kalau ada pesta pernikahan atau pesta ulang tahun, jadi menyibukkan diri sendiri gitu. Nah, padahal yang Tuhan butuhkan itu kan bukan itu sebenarnya. Yang Tuhan butuhkan itu kan bagaimana caranya kita mau mendalami pengertian akan firman sehingga kita mau gitu melakukan firman Tuhan. Nah, setelah kita mengenal firman Tuhan, nanti di situ kita akan terbawa gitu ya untuk mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Ya kita butuh menghidupkan roh Tuhan. Nah, setelah kita menghidupkan roh Tuhan, berarti kita akan lebih mampu mengerti firman Tuhan dari sisi rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Bukan dari jiwa kita, bukan dari pikiran perasaan kehendak kita gitu, tapi dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, dari jiwanya Tuhan. Jadi firman ini mengatakan A itu apa gitu yang Tuhan inginkan dari persepsi jiwanya Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita tidak mendalami pengertian akan firman Tuhan, akhirnya firman Tuhan itu dibikin oleh kita sendiri ya, oleh pikiran perasaan kehendak kita, disesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Nah, ini jadi akhirnya kacau teman-teman. Jadi akhirnya pengertiannya jadi salah. Nah, ini sering dikatakan pengertian kita kalau melakukan firman Tuhan dengan pengertian yang salah, akhirnya tidak melakukan seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita. Nah, ini saya coba ajak teman-teman buka di kitab Lukas sebenarnya. Nanti saya detailnya dan nanti coba sharingkan di dalam sharing saya. Tapi sekarang coba kita buka di kitab Lukas pasal 6 teman-teman, 37 ayatnya 37 sampai 42. Yuk kita cari teman-teman. Lukas 6 teman-teman, Lukas 6 pasal 6 ya, Lukas pasal 6 ayatnya 37 sampai 42 teman-teman. Coba kita cari 37 sampai 42. Nah, perikopnya judulnya hal menghakimi, perikopnya gitu. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Firman Tuhan katakan seperti itu teman-teman. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu gitu. Nah, ini kalau di catatan Alkitab saya teman-teman, ada note di ayat 38-nya teman-teman. Jadi seberapa maksimal kita akan melayani Tuhan ya, seberapa
apa tuayan seberapa besar yang memang Tuhan akan berikan kasih karunia kepada kita gitu. Nah cuman kan kembali lagi mungkin kalau awal-awal saya gitu atau mungkin teman-teman juga selalu identikkan bahwa waktu kita mungkin jadi balita rohani, mungkin ini masih bayi rohani, masih kanak-kanak rohani, masih kanak-kanak rohani. Biasanya bantuan berkat Tuhan itu pasti identik dengan kesuksesan duniawi, urusannya pasti dengan materi gitu. Selalu akan mikirnya gitu. Jadi semakin besar kita melayani Tuhan, semakin besar kesuksesan duniawi yang akan kita terima. Tapi setelah kita makin beranjak mengalami proses menjadi remaja rohani, masuk ke dalam kedewasaan rohani, ternyata ada pengenalan pengertian firman yang berbeda, teman-teman. Bahwa target Tuhan itu bukan bagaimana kita alami mujizat untuk mendapatkan kesuksesan duniawi gitu. Itu cerita seperti ini banyak nih kita perjanjian lama, teman-teman. Nah ini buat teman-teman yang non Nasrani gitu, di kitab Nasrani itu terdiri dari dua, teman-teman, dari dua bagian. Satu kitab perjanjian lama dan satu kitab suci perjanjian baru gitu. Nah kalau di perjanjian lama itu banyaknya bicaranya yang mujizat-mujizat yang terjadi dan kaitannya dengan ukuran parameter akhirnya sukses di duniawi. Ya memang tidak semua gitu, kayak cerita Nabi Abraham juga nggak ada cerita belum kelihatan sukses duniawinya gitu. Tapi banyaknya ya majority di perjanjian lama itu bicara ya bagaimana mujizat itu, satu mujizat membawa ke dalam kesuksesan duniawi gitu. Nah, tapi kalau kita sudah mau itu kalau buat saya kategorinya masih bayi rohani, kanak-kanak rohani. Tapi begitu kita sudah lebih mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan kita lebih berani melakukan firman Tuhan, ujung-ujungnya kita tahu teman-teman bahwa yang Tuhan inginkan itu bukan cuma sekedar di perjanjian lama, tapi masuk ke dalam perjanjian baru. Nah, perjanjian baru itu zamannya Yesus kan. Ya bagaimana caranya firman Tuhan ajarkan ya untuk apa? Untuk perjanjian baru itu untuk bisa masuk ke dalam keselamatan akhirat gitu, teman. Jadi kalau bicara di perjanjian lama adalah dasar-dasar yang memang kita harus tahu, teman. Kalau kita nggak punya perjanjian lama, kita nggak tahu cerita apa bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan kita nggak biasanya kita udah nggak mau duluan, teman. Manusia kan ada dagingnya gitu. Jadi biasanya sebelum dewasa rohani ya wajar saja gitu. Ya Tuhan akan ajar kita bagaimana melalui bayi rohani, kanak-kanak rohani, remaja rohani sampai menjadi dewasa rohani. Itu kan prosesnya. Seperti kita perlakukan anak-anak kita waktu kecil juga sama kan, teman-teman. Jadi waktu anak kita misalnya masih bayi gitu ya, kita perlakukan seperti bayi kan. Begitu kita kanak-kanak ya kita perlakukan kanak-kanak. Begitu remaja rohani ya kita perlakukan remaja rohani. Nah, begitu dewasa rohani ya kita juga perlakukan secara dewasa rohani. Tidak mungkin misalnya kita perlakukan remaja rohani kepada bayi gitu atau kepada kanak-kanak. Kan pasti beda. Perlakuan kita ke merekanya beda gitu. Nah, ini Tuhan terhadap kita juga sama, teman-teman. Jadi Tuhan itu panjang sabar gitu. Akhirnya ya prosesnya harus seperti itu. Nah, tinggal problemnya yang tadi di ayat ayat 38 gitu. Ya tinggal kita tergerak sampai seberapa banyak sih gitu. Ya untuk benar-benar mau melayani Tuhan. Itu adanya di pribadi kita masing-masing. Cuman firman ini jelaskan bahwa apabila kita menabur banyak gitu untuk pelayanan Tuhan, ya seharusnya juga kita akan menuai banyak hasil dari pelayanan kita gitu. Nah, meskipun nanti ujungnya bukan ukurannya sukses duniawi, tapi ya keselamatan akhirat. Bahkan kalau kita bicara keselamatan akhirat pun terbagi lagi, teman-teman. Bukan cuma targetnya itu masuk ke dalam surga gitu sebagai warga surga, tapi targetnya adalah bagaimana menjadi tim kerajaannya Tuhan di dalam surga gitu, yang mengelola si warga surga ini gitu. Bedanya di mana? Kalau saya amati bedanya satu, teman-teman. Bagaimana yang namanya warga surga itu adalah orang pelaku firman gitu, orang yang mau melakukan firman, sedangkan yang namanya tim kerajaan surga adalah orang yang mau memberitakan firman. Nah, mengajarkan firman atau memberitakan firman itu. Nah, ini yang disebut pelayanan ini. Nah, yang tadi saya katakan banyak sekali teman-teman yang hanya punya keyakinan karena percaya Tuhan dan merasa mengenal Tuhan itu bukan dengan dasar bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupannya, bukan karena mengerti kedalaman akan firman Tuhan, tapi lebih bicara percaya Tuhan dan mengenal Tuhan hanya sebatas dari pikiran, perasaan, kehendaknya sendiri saja gitu. Nah, ini yang
sayang teman-teman. Jadi akhirnya takutnya kalau seperti ini nanti teman-teman jadi seperti Marta gitu loh. Ya bagus nggak Marta? Ya bagus gitu. Baik nggak? Baik. Tapi kalau menurut versi yang versi firman Tuhan bahwa yang terbaik itu justru bagian yang dilakukan oleh Maria, bukan oleh Marta. Nah orang punya keyakinan semua juga akan protes teman-teman. Ya bagaimana caranya Marta udah berdarah-darah membantu gitu, tapi malah Maria duduk aja di kaki Tuhan, kita kasih mendengarkan firman Tuhan itu kan jadi Martanya marah gitu. Nah orang yang punya keyakinan biasanya banyaknya seperti Marta teman. Dan ini yang nggak efektif gitu, karena targetnya Tuhan ya bagaimana caranya kita mendapatkan keselamatan akhirat, bukan cuma sekedar masuk ke dalam surga, tetapi masuk ke dalam kerajaannya Tuhan di dalam surga gitu, mengelola kerajaan surganya. Nah ini jelas pengenalan pengertian ini kan butuh kedewasaan rohani teman-teman. Tapi kalau kita bicara orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan atau orang punya keyakinan, biasanya tidak mengupas sampai segini dalam teman-teman. Jadi cukup misalnya terhindar dari neraka udah cukup gitu. Nah kalau hanya terhindar dari neraka, ya tadi gitu, yaitu melakukan hal yang baik gitu, ya umumnya akan masuk ke dalam surga, tapi hanya warga surga. Sedangkan target Tuhan bukan cuma warga surga, bagaimana menjadi tim di dalam kerajaan Tuhan di dalam surga gitu, untuk kelola warga-warga surga itu gitu teman-teman. Jadi beda-beda level teman-teman, beda tingkat pengenalan pengertian firman juga akan beda. Ini saya coba jelaskan itu dasarnya karena tadi di ayat 38 tadi teman-teman, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Nah ini kalau cerita orang punya keyakinan menuntun orang yang belum mengenal atau tidak mengenal Tuhan atau firman Tuhan itu. Ya ini seperti orang buta nuntun orang buta. Nah yang konyol ini kalau sampai misalnya seorang orang tua gitu ya, orang tua bapak atau ibu mengajarkan anak-anaknya, tapi orang tuanya sendiri buta gitu, tidak mengerti akan firman, dan nasib anak-anaknya bagaimana gitu, kan lebih kacau lagi. Jadi anak-anaknya juga tidak mengerti akan firman Tuhan dengan cara benar kan. Nah ini yang dikhawatirkan, beban orang tua itu harusnya kan harus mengerti akan firman Tuhan apabila memang yaitu ya untuk bisa memberitakan kepada anak-anaknya. Tapi kalau seandainya orang tua aja tidak mengerti firman Tuhan sehingga tidak melakukan firman Tuhan, nah bagaimana mau memberitakan ke anak-anaknya? Bagaimana mau mengajarkan kepada anak-anaknya? Ya ini maksudnya di ayat 39 itu begitu teman-teman. Jadi firman Tuhan mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang gitu. Nah ini kalau orang keyakinan punya anak ya seperti orang buta menuntun orang buta gitu. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Nah firman malah ngajarin seperti itu. Kalau bicara guru itu kan di Alkitab gitu, diajarkan seorang Yesus itu kan sebagai gurunya gitu, sebagai guru murid-muridnya. Jadi bukan berarti murid-muridnya itu akan selalu tidak tamat-tamat pelajarannya gitu. Firman di sini di firman 40 katakan, di ayat 40 katakan begitu. Jadi apabila seorang murid itu telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya, yang meskipun tidak sempurna, tidak persis serupa dengan gurunya gitu. Iya, tapi ya minimal ya harus ya bisa gitu. Bisa memberi pelajaran karena sudah tamat gitu. Nah, untuk tamat ini tadi saya bilang, kita harus mengalami proses demi proses. Dari mulai bayi rohani ke anak-anak rohani, remaja rohani, dan ke dewasa rohani. Nah ini maksudnya kalau kita udah nyampe ke titik dewasa rohani ya di firman Tuhan katakan ya seperti orang telah tamat gitu, telah tamat. Dan itu tamatnya itu dengan pelayanan yang bagi Tuhan, kita melayani Tuhan itu berbeda gitu. Jadi bagaimana kita justru harus melakukan firman Tuhan itu awalnya, dan harus memberitakan firman Tuhan itu pada akhirnya. Itu yang diinginkan dirancangkan oleh firman Tuhan seperti itu teman-teman. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat
dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini ceritanya kan ceritanya itu kembali lagi kalau saya konversikan ke orang-orang punya keyakinan, dan kadang-kadang orang punya keyakinan itu akhirnya sering ngotot sendiri seperti itu. Atau mungkin orang yang masih masih level proses rohaninya itu masih kanak-kanak atau remaja rohani mengajarkan kepada orang-orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan. Nah, ini jadi kacau semua. Jadi kembali lagi firman katakan ya, harusnya kalau kita pengen memberitakan firman Tuhan ya kita sendiri harus tamat gitu, mengalami proses dari bayi rohani kan, anak rohani masuk ke remaja rohani, dan harus bisa sampai masuk ke dewasa rohani, teman-teman. Kalau enggak ya kita akan jadi seperti orang buta nuntun orang buta itu. Ini saya udah bacakan di kitab Lukas pasal 6 ayat 3742. Nah, sekarang coba teman-teman saya cross check gitu impresi saya di Lukas pasal 6 3742 ini. Saya coba cross check dengan di kitab Galatia, teman-teman. Kitab Galatia, coba teman-teman cari kitab Galatia, pasalnya pasal 2 ayatnya 15 sampai 21, teman-teman. Ayatnya pasalnya pasal 2 ayatnya pasal 2 ayatnya 15 sampai 21, teman-teman. Udah ketemu, teman-teman. Coba saya ini bacakan perikopnya, teman-teman. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi gitu. Ini perikopnya itu gitu. Jadi menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak, ini teman-teman asal tahu, teman-teman, kalau cerita di tiga agama yang mengandalkan Tuhan Allah itu kan ada Muslim, Nasrani sama Yahudi. Jadi teman-teman jangan samakan Yahudi itu dengan Nasrani, beda gitu. Yahudi itu tidak beda juga dengan Muslim gitu. Jadi nggak sama. Jadi jangan diartikan kalau Yahudi itu pasti Nasrani, bukan gitu, bukan begitu. Jadi Nasrani ya Nasrani gitu, Nasrani, Muslim dan Yahudi. Jadi beda, teman-teman. Nah, ini yang dikatakan di sini yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Jadi orang yang Nasrani tapi keturunan dari bangsa Yahudi gitu. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena imam dalam Kristus Yesus gitu. Nah, ini kalau di Nasrani hukum Taurat itu mirip sekali dengan kitab Perjanjian Lama, teman-teman, diumpamain gitu. Saat itu tidak ada cerita Yesus sebagai penebus kita, penebus dosa kita, itu belum ada, teman-teman. Yesus itu baru keluar di kitab Perjanjian Baru. Nah, kalau di Nasrani di Alkitab dikatakan bahwa yang namanya kitab Perjanjian Baru itu tetap memerlukan kitab Perjanjian Lama. Cuman kitab Perjanjian Baru itu adalah penyempurna dari apa yang ada di Perjanjian Lama gitu, teman. Ya, kalau kita bicara Perjanjian Lama takutnya firmannya yang terlalu mati gitu, terlalu tidak hidup. Tapi kalau bicara logos aja bentuknya gitu. Tapi begitu firman disertai dengan Perjanjian Baru, dengan adanya Yesus, di mana Yesus wafat, bangkit dan balik ke sorga, akhirnya mendatangkan Roh Kudus. Nah, itu dengan adanya Roh Kudus ini, dengan adanya Roh Tuhan ini, dengan adanya nur, kalau orang Islam katakan ini si firman jadi hidup, teman-teman, bukan mati, bukan logos. Firman yang hidup ini jadi rema. Nah, ini jadi akhirnya kita bisa berbicara dengan firmannya karena ada firman Tuhan dan ada Roh Tuhan di dalam situ, ada Roh Kudusnya gitu. Sehingga kita bisa tidak bosan-bosannya membahas soal Tuhan dan firman Tuhan itu tanpa bosan, teman. Karena firmannya hidup, teman. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak sadar gitu, bahwa harusnya kedalaman pengertian firman Tuhan ini akan membawa kita sampai ke titik ini, teman. Bahwa firman Tuhan itu hidup apabila ada Roh Tuhan yang hidupkan dalam kita. Nah, akhirnya terjadi firman Tuhan dan Roh Tuhan. Nah, ini yang beda dengan kitab Perjanjian Lama yang tidak ada Roh Kudus. Waktu itu nggak ada gitu, nggak ada cerita begitu. Jadi cuman mungkin imam-imam aja gitu. Nggak semua orang bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui Roh Tuhan gitu. Jadi hanya imam-imam saja. Tapi kalau di kitab Perjanjian Baru harusnya bukan imam, semua gitu. Kita semua itu punya hak gitu untuk bisa berbicara dengan Tuhan apabila kita mengenal firman Tuhan dan apabila kita menghidupkan Roh Tuhan. Kuncinya di situ, teman-teman. Jadi ini saya udah bacakan itu. Jadi saya katakan tadi, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman
dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak gitu. Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus gitu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku gitu. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi kalau kita bicara melayani yang benar gitu, melayani yang benar versi firman Tuhan yang ini, yang di pasal di kitab Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Jadi intinya melayani Tuhan itu ya itu harus melakukan firman Tuhan, teman. Bukan cuma sekedar mengenal mengerti akan firman Tuhan, tapi harus melakukan firman Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan firman Tuhan, kita harus punya kemampuan menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Kita harus mampu mengerti apa yang Tuhan pikirkan, perasaan, kehendaki. Tidak cuma cukup sekedar mengenal mengerti firman Tuhan ya secara jiwa kita saja, yaitu akan ya berarti mengenal mengerti firman Tuhan tapi kurang benar gitu, tidak benar. Nah, begitupun juga apabila kita tidak mampu melakukan firman Tuhan. Ya kalau kita tidak mampu melakukan firman Tuhan juga ya tidak benar lagi, teman-teman. Ya firman Tuhan katakan gitu, Tuhan katakan rancangan kehendaki bahwa kita ini pelaku firman, bukan pengenal atau pengerti firman gitu. Kita ini harus melakukan firman gitu. Nah, untuk melakukan firman itu ya contohnya siapa? Ya contohnya di kitab Perjanjian Baru adalah cerita Yesus ini gitu. Ya bagaimana Yesus ya melakukan firman. Nah, waktu Yesus melakukan firman, itu berarti pelayanan yang kita mesti ikuti gitu. Ya, kita ikutin apa yang dilakukan oleh si Yesus ini gitu. Nah, waktu melakukan apa yang dilakukan Yesus, timbul beda dengan asumsi orang-orang yang berkeyakinan tadi, teman-teman. Bahkan mungkin orang-orang yang mengenal mengerti firman Tuhan tapi tidak berani melakukan firman Tuhan, beda, teman-teman. Karena waktu melakukan apa yang Yesus lakukan, apa yang firman Tuhan katakan itu kan semua Yesus lakukan gitu. Jadi berarti sama aja apabila kita ingin melakukan apa yang Yesus lakukan, ya sama aja, tidak beda dengan bagaimana caranya kita berani nggak melakukan firman Tuhan yang memang sudah tertulis Yesus lakukan gitu. Jadi bukan cuma sekedar mengikut Yesus gampangnya loh. Ya kita gampangnya sekarang jangan cerita mengikuti Yesus. Kita gampangnya mengikuti perintah peraturan dalam firman Tuhan itu gitu. Karena Yesus adalah firman hidup, yang namanya firman Tuhan adalah firman Tuhan. Nah, kalau kita belum peka terhadap pribadi Yesus gitu, ya kita bisa bicara ya kita mau nggak gitu melakukan perintah peraturan Tuhan yang ada di firman Tuhan tersebut gitu. Nah, itu kalau kita bisa lakukan firman seperti itu, ya kita melakukan apa seperti yang Yesus lakukan dulu gitu. Nah, ini problemnya, teman-teman. Melakukan firman itu ternyata jauh sekali dari target utama di Perjanjian Lama yang bicara sukses duniawi. Justru banyak yang kebalik, teman-teman. Kalau di Perjanjian Lama itu kan bagaimana kita bisa mendapatkan hal-hal duniawi. Tapi kalau bicara di Perjanjian Baru itu malah bagaimana kita melepaskan gitu ya hal-hal duniawi. Bahkan Tuhan ingatkan bahwa hal-hal duniawi itu adalah ya khususnya cinta uang ini gitu, ya pasti jadi musuh utamanya firman Tuhan gitu. Itu jadi kebalik-balik gitu, teman. Jadi mungkin kalau untuk di Perjanjian Lama yang tadi saya katakan gitu, yaitu baru bicara sebatas level untuk kepentingan bayi rohani atau anak-anak rohani. Tapi begitu masuk ke dalam Perjanjian Baru, ya itu udah bicara bagaimana kita masuk ke dalam kategori remaja rohani atau dewasa rohani. Ini saya sudah saya sudah bacakan ini, teman-teman. Saya sudah bacakan semua ya. Ini saya sudah bacakan. Ini coba, tetapi jika menjadi sebenarnya kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali tidak. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri hidup, melainkan
Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, yang terakhirnya di ayat 21-nya, aku tidak menolak kasih karunia Allah sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sia-sialah kematian Yesus. Ini saya udah bacakan teman-teman di kitab Lukas 6, 37, 42 dan kitab Galatia 2 ayat 15, 21 saya udah bacakan. Nah, saya coba masuk ke dalam sharing saya teman-teman. Banyak orang percaya Tuhan yang berniat, berminat gitu, hidup melayani Tuhan, tetapi terkendala dengan apa dan kapan serta di mana gitu, dan juga siapa yang akan dilayani. Ya, firman Lukas di kitab Lukas 6:39 katakan gitu, dapatkah orang buta ya menuntun orang buta? Ya, bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang gitu. Nah, ini sama yang tadi saya cerita sepintas urusannya Maria dengan Marta, kakak adik ini teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Marta kan komplain gitu kepada Yesus, kenapa si Maria kok begitu gitu. Nah, karena si Marta tidak mengenal, tidak mengerti teman-teman apa yang terbaik dan terbenar untuk melayani firman Tuhan gitu. Ya, Yesus waktu itu lagi menyampaikan firman Tuhan gitu. Nah, ini nggak ngerti. Jadi akhirnya Marta anggap bahwa melayani itu adalah bentuknya physically gitu. Yang tadi saya katakan seperti di pesta-pesta pernikahan atau ulang tahun atau segala macam. Jadi sibuk itu aja. Padahal kan bukan itu gitu. Yang firman Tuhan inginkan itu adalah melayani itu adalah bagaimana kitanya melakukan firman Tuhan supaya tidak buta gitu kan. Tidak buta nudun orang buta, tapi kita bisa memberitakan bahwa kebenaran firman Tuhan ini seperti ini gitu. Nah, si Marta ini tidak punya dasar ini teman-teman. Jadi ya ibarat orang buta nuntun orang buta gitu. Jadi bagaimana menuntun Maria, tapi dia sendiri, si Marta sendiri ya buta gitu. Yang akhirnya enggak. Nah, tapi kalau Maria kan beda. Maria belajar mendalami pengertian firman Tuhan karena dia nggak mau buta gitu. Nah, nanti mungkin lewat Maria ini Marta malah menjadi ajar akan seperti itu teman-teman. Firman juga katakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Cerita proses dari murid menjadi guru ya dalam hal rohani adalah proses yang tadi, proses dari bayi rohani menjadi anak-anak rohani, menjadi remaja rohani, dan menjadi dewasa rohani. Itu prosesnya teman-teman. Proses dari murid menjadi guru itu kita harus alami seperti ini gitu. Nah, kalau kita sudah masuk ke dalam kategori dewasa rohani, maksudnya firman Tuhan ini tidak beda dengan gurunya. Ya memang iya, karena gurunya juga sama gitu, mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nah, sebaliknya si muridnya juga sama kan. Setelah melewati bayi rohani, kanak-kanak rohani, remaja rohani, dan dewasa rohani, ya sama aja. Dia juga bagaimana mengenali, mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jadi sama gitu. Meskipun ya mungkin beda hasil kali ya, kalau gurunya mungkin lebih canggih gitu, apalagi gurunya dari di guidance langsung sama Tuhan Allah gitu. Ya pasti kita ya beda gitu, kita manusia beda gitu. Proses bayi rohani, kanak-kanak rohani umumnya dialami orang yang hanya berkeyakinan, percaya dan mengenal Tuhan dari jiwa saja, ya, dari pikiran dan perasaan terkendak sendiri saja. Jadi acap kali Tuhan yang dipaksakan sesuai imajinasi dari sendiri tanpa dasar firman Tuhan yang benar gitu. Jadi lucu, orang-orang yang punya keyakinan itu kadang-kadang bisa mengira-ngira sendiri bahwa Tuhan ini begini, kalau begini berbuat dosa, kalau ini berbuat baik, kalau begini berbuat benar gitu. Jadi semua kira-kira semua. Siapa yang kira-kira? Pikiran dan perasaan kehendaknya si orang yang punya keyakinan ini teman-teman. Karena tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, tidak bicara hidup dengan dasar firman Tuhan. Kalaupun misalnya mengenal firman Tuhan atau mengerti firman juga, kalau tidak melakukan firman Tuhan juga percuma teman. Tidak mengalami Tuhan akhirnya gitu. Ya beda sekali orang yang ngalamin sama tidak ngalamin gitu. Proses remaja rohani, dewasa rohani, tahap ini dialami orang yang sudah mendalami pengenalan, pengertian akan serta belajar gitu, melakukan firman Tuhan secara secara Nasrani. Dalam Alkitab dibagi dua gitu. Yang tadi saya udah jelaskan bahwa ada kitab perjanjian lama dan ada juga kitab perjanjian sesuai perjanjian, kitab perjanjian baru gitu. Jadi ada dua.
Nah, perjanjian lama lebih kepada kesusahan duniawi dan perjanjian baru lebih kepada keselamatan akhirat, eh, apa terkait dengan terkait. Kalau perjanjian baru kan terkait dengan cerita Yesus, teman-teman. Jadi Yesus itu adalah firman yang hidup gitu. Ya, intinya gitu, teman-teman. Jadi perjanjian lama yang tadi saya udah jelaskan, ya hal-halnya kaitannya belum zamannya Yesus gitu. Jadi banyaknya ya nabi-nabi begitu gitu tuh. Nah, tapi kalau begitu udah zamannya di perjanjian baru, ya udah bicara Yesus gitu. Nah, keselamatan akhirat adalah tujuan akhir kehidupan kita yang Tuhan rancang dan kehendaki di surga yang kekal. Jadi kesuksesan duniawi adalah hanya proses awal gitu, agar kita mau untuk melangkah pada proses keselamatan akhirat. Jadi teman-teman asal ngerti aja gitu, kenapa butuh kita perjanjian lama. Ya kalau dari bahasa sehari-hari mungkin saya nggak ngerti apakah itu cara Tuhan membujuk gitu, ya membujuk atau ngebujuk supaya orang mau dulu, teman, mau untuk terus ngikutin Tuhan terus gitu. Nah, sedangkan target Tuhannya itu kan bukan untuk kesuksesan duniawi, tapi kalau manusia itu degil gitu, kalau manusia itu dagingnya masih kuat, tidak dibujuk dulu untuk mau gitu melakukan percaya Tuhan, ya mau mengenal mengerti firman Tuhan, tidak mau dengan pelan-pelan melakukan firman Tuhan. Ini butuh proses ngebujuk itu, kalau saya bayangin seperti itu gitu, ngebujuk dengan untuk mau mengenal mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tapi lama-lama dari mulai bayi rohani dibujuk, masuk anak-anak rohani dibujuk, masuk lagi remaja rohani dibujuk, dan setelah dewasa rohani, nah Tuhan baru katakan, firman Tuhan baru akan mengatakan yang sebenarnya gitu, bahwa yang benar ini seperti ini. Nah, orang-orang yang sudah dewasa rohani akan mulai nangkap bahwa oh berarti sasarannya bukan seperti itu gitu. Ya, bukan kesasaran Tuhan itu kita digandeng Tuhan itu bukan hanya untuk harus sukacita, harus sukses duniawi, harus ini harus itu di dunia. Enggak, teman-teman. Malah Tuhan balikin di setelah dewasa rohani, ya itu justru Tuhan ingatkan ini yang bisa jadi batu penghalang, bisa jadi batu sandungan untuk kita terus masuk ke dalam yang Tuhan rancang kehendaki, yaitu keselamatan akhirat, dengan posisi bukan hanya masuk ke dalam sorga sebagai warga, tapi masuk ke dalam sorga sebagai tim kerajaannya Tuhan yang ngatur warga sorga itu gitu. Nah, itu target ujungnya di situ, teman-teman. Jadi keselamatan akhirat yang dengan potensi gitu, bukan cuma keselamatan akhirat di surga saja gitu. Nah, ini kalau kita teruskan lagi jadi saya ingetin bahwa kesuksesan duniawi kalau bicara secara rohani adalah cuma awal muasal aja gitu, ya untuk mancing bisa masuk ke dalam keselamatan akhirat. Agar mampu capai keselamatan akhirat, kita harus hidup melakukan firman Tuhan di perjanjian baru sebagai penyempurnaan Tuhan di perjanjian lama. Jadi waktu kita sudah remaja rohani dan dewasa rohani, ya kita harus melakukan firman Tuhan lanjut, teman-teman. Ya seperti yang diperintahkan di perjanjian baru. Nah, ini bicara udah bukan cerita mau lagi, ini bicara mampu nggak gitu, mampu melakukan firman nggak. Nah, untuk bisa mampu, ya Tuhan beri roh Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu kuncinya dua, teman-teman. Bagaimana kita diberi pengenalan pengertian dalam akan firman Tuhan, itu satu, dan Tuhan beri juga roh Tuhan gitu, roh kudus atau nur itu di dalam kita masing-masing gitu. Ya untuk apa? Untuk mampu melakukan firman Tuhan. Jadi untuk mengenal mengerti firman Tuhan juga butuh roh Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan juga butuh roh Tuhan. Nah, dari dua hal ini, firman Tuhan dengan roh Tuhan itu, sehingga kita dapat mengenal dan mengerti dengan benar, dan ditambahin lagi dengan melakukan firman Tuhan ada roh Tuhannya, sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan. Jadi dari mau di perjanjian lama gitu ditarik masuk ke dalam perjanjian baru untuk mampu gitu, mampu melakukan firman Tuhan. Tapi Tuhan sudah berikan roh Tuhan kepada kita, setiap kita ya sudah yang dewasa rohani mengerti itu gitu, ya mengerti menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap, teman-teman. Jadi makna melayani Tuhan itu jangan disalah artikan hanya seperti Marta gitu. Kalau Marta itu secara fisik seperti melayani Tuhan itu hanya seperti dianggap seperti ada pesta aja gitu. Tapi kalau bicara melayani Tuhan yang benar itu adalah ya bagaimana kita pribadi melakukan firman Tuhan dan bagaimana kita memberitakan firman Tuhan. Itu yang namanya pelayanan, teman-teman. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.